Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yohana Desiana Lamapaha. Saya Catherine Pelatikono. Saya ini Sulaiman Sogara. Kami dari kelompok 2 kelas farmasi B semester 6 program studi sarjana farmasi Universitas Mitra Bangsa Tupang. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi terkait pelaporan insiden kejadian yang tidak diinginkan. Jadi dari materi tersebut, judul jurnal yang kami gunakan yaitu Adverse Drug Reaction atau ADRS anti-kanker pada pasien Camamae yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Jakarta. Kepada pemateri pertama saya persilakan. Jadi sebagai pendahuluan, Camamae atau kanker payudara dalam bahasa Inggris disebut breast cancer merupakan kanker pada jaringan payudara. Camamae paling umum menyerang wanita yang walaupun laki-laki mempunyai potensi terkena, akan tetapi kemungkinannya sangat kecil dengan perbandingan 1 di antara 1000. Camamae terjadi karena kondisi sel telah kehilangan pengendalian dan mekanisme normalnya, sehingga mengalami pertumbuhan yang tidak normal, cepat dan tidak terkendali. Camamae sering didefinisikan sebagai suatu penyakit neoplasma yang ganas yang berasal dari parenchyma. Selanjutnya masuk pada kemoterapi Camamae. Kemoterapi adalah pengobatan menggunakan obat sitostatika. Obat sitostatika bekerja pada sel-sel aktif. Sel aktif adalah sel yang masih tumbuh dan membelah. Sel-sel kanker termasuk sel yang aktif tumbuh seperti sel sehat. Toksisitas kemoterapi sebagai salah satu modalitas terapi kanker telah terbukti memperbaiki hasil pengobatan kanker, baik untuk meningkatkan angka kesembuhan, ketahanan hidup, dan kualitas hidup penderita. Namun kemoterapi membawa berbagai efek samping dan komplikasi. Kemoterapi memberikan efek toksik terhadap sel-sel yang normal karena proliferasi juga terjadi di beberapa organ-organ normal, terutama pada jaringan dengan siklus sel yang cepat seperti sumsum tulang, mukosa epitelia, dan folikel rambut. Simetser dan Barrett pada tahun 2002 juga menjelaskan bahwa sel-sel dengan kecepatan pertumbuhan yang tinggi, misalnya epitelium, sumsum tulang, folikel rambut, dan juga sperma sangat rentan terhadap kerusakan akibat obat-obatan kemoterapi. Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya efek samping dan toksisitas dari obat kemoterapi yaitu jenis obat, dosis, jadwal pemberian obat, cara pemberian obat, dan faktor predisposisi. Efek toksik kemoterapi terdiri dari beberapa toksik jangka pendek dan juga jangka panjang. Efek toksik jangka pendek meliputi depresi sumsum tulang, reaksi gastrointestinal meliputi mual, muntah, ulcerasi mukosa mulut, dan juga diare. Trauma fungsi hati yaitu infeksi virus hepatitis laten memburuk dan nekrosis hati akut. Trauma fungsi ginjal meliputi sistitis hemoragik, oliguria, uremia, nefropati asam urat, hiperurikemia, hiperkalemia, dan hiperfosfatemia. Kardiotoksisitas, pulmotoksisitas atau fibrosis kronis paru, neurotoksisitas atau perineuritis, reaksi alergi seperti demam, shock, menggigil, shock anafilaktik, dan juga udem. Efek toksik lokal atau tromboflebitis dan lainnya seperti alopecia, melanosis, sindrom tangan kaki atau erythroderma palmar-plantar. Efek jangka panjang meliputi karsinogenisitas atau meningkatkan peluang terjadinya tumor primer kedua dan infertilitas. Toksisitas yang umum diakibatkan oleh obat-obatan kemoterapi yaitu mielosupresi seperti anemia, leukopenia, trombositopenia, mual muntah, ulcerasi membran mukosa, dan alopecia atau kebotakan. Selanjutnya, adverse drug reaction. Menurut World Health Organization atau WHO, ADRS adalah setiap efek yang tidak diinginkan dari suatu obat yang timbul pada pemberian obat dengan dosis yang digunakan untuk profilaksis, diagnosis maupun terapi. Menurut Food and Drug Administration, ADRS adalah efek yang tidak diinginkan yang berhubungan dengan
penggunaan obat yang timbul sebagai bagian dari aksi farmakologis dari obat yang kejadiannya mungkin tidak dapat diperkirakan. Selanjutnya ada klasifikasi adverse drug reaction. Jadi klasifikasi ADRS ini dibagi menjadi 6 tipe. Yang pertama tipe A atau augmented. Jadi reaksi adverse drug reaction tipe A tergantung dengan dosis, terkait dengan aksi farmakologis obat, reaksi yang umum terjadi, angka morbiditas yang tinggi dan angka kematiannya rendah. Yang kedua tipe B atau bizer. Jadi reaksi tipe B mempunyai sifat tidak tergantung dengan dosis, angka kematian dan angka morbiditas yang tinggi, dan terkait dengan aksi farmakologis obat. Yang ketiga tipe C atau kronik. Jadi pada tipe C angka kejadian luar biasa terkait dengan dosis kumulatif membutuhkan waktu jangka panjang. Yang keempat tipe D atau goliath. Jadi pada tipe D ini dapat diketahui dengan melihat angka kejadian yang luar biasa berhubungan dengan dosis dan dapat dilihat dari kontak pasien dengan obat yang lama atau paparan pada saat kritis. Yang kelima tipe E atau end of us. Jadi reaksi pada tipe E ini dapat dikenali mempunyai angka kejadian yang luar biasa. Reaksi terjadi segera setelah penarikan obat. Yang keenam tipe F atau failure of therapy. Jadi terapi obat tipe F ini mempunyai ciri-ciri angka kejadian umum, mungkin berhubungan dengan dosis dan sering disebabkan oleh interaksi obat. Jadi pasien dalam penelitian ini memiliki diagnosis klinik yaitu IDC atau invasif ductal karsinoma sebanyak 35 pasien dengan persentase 85,4%, diagnosis ILC atau infiltrating tubular karsinoma sebanyak 4 pasien dengan persentase 9,8%, serta kategori lainnya berupa tumor ganas dan medula karsinoma sebanyak 2 pasien dengan persentase 4,8%. Hal ini sesuai dengan penelitian Surya Devara tahun 2010 bahwa IDC adalah tipe yang paling umum pada chamamae invasif dengan jumlah kasus sebesar 65% hingga 80% dari seluruh chamamae invasif dan infiltratif. Karsinoma ductal invasif adalah chamamae yang memiliki proliferasi ductus ganas bersamaan dengan invasi stroma dengan atau tanpa adanya ICIS atau ductal karsinoma in situ. Invasif lobular karsinoma atau ILC mempunyai angka kejadian sekitar 10% kasus dari seluruh kasus chamamae. ILC secara histologis ditandai dengan proliferasi sel-sel kecil yang kurang kohesi dan sering tersebar secara individual melalui jaringan ikat berserat menginvasi stroma. Dalam penelitian ini, regimen kemoterapi yang digunakan adalah golongan taksan, antrasiklin, dan karboplatin. Teman-teman dapat melihat gambar pada slide. Ini merupakan gambaran dari regimen kemoterapi. Jadi pada gambar sebelumnya menunjukkan regimen kemoterapi yang banyak digunakan pada pasien chamamae dalam penelitian ini. Secara umum regimen terapi yang paling banyak digunakan meliputi docetaxel, epirubicin, dan karboplatin, yaitu sebanyak 28 pasien dengan persentase 68,3%. Selanjutnya regimen TEC berupa obat paclitaxel dan epirubicin dan karboplatin 12 pasien dengan persentase 29,3%, dan regimen PAC dengan obat docetaxel, doxorubicin, dan karboplatin yaitu 1 pasien dengan persentase 2,4%. Obat anti kanker golongan taksan seperti paclitaxel dan docetaxel dan golongan antrisiklin berupa obat
dan doxorubicin adalah sitotoksik yang umum digunakan untuk pengobatan chamamae, baik dalam metode adjuvan, neoadjuvan maupun untuk tingkat metastatis. Kemoterapi dengan kombinasi paclitaxel, anthracycline dan carboplatin dapat ditoleransi oleh pasien chamamae dengan tingkat respon patologis lengkap adalah 60%. Digunakan dalam pengobatan chamamae adalah epirubicin dan doxorubicin. Golongan anthracycline yaitu epirubicin. Epirubicin ini mempunyai efek samping mual dan muntah lebih sedikit dibandingkan doxorubicin dan mempunyai lebih sedikit toksisitas jantung. Kombinasi carboplatin dan paclitaxel ditoleransi baik pada pengobatan ini. Pertama, chamamae metastatik dibandingkan dengan penggunaan carboplatin tunggal. Carboplatin yang dikombinasi dengan paclitaxel menghasilkan penurunan insiden emesis dan neurotoksisitas dibandingkan cisplatin meskipun mengakibatkan masalah myelosuppression yang lebih besar. Carboplatin mengakibatkan lebih sedikit mual dan muntah, nefrotoksisitas dan neuropati dibandingkan cisplatin, tetapi lebih banyak mengakibatkan trombositopenia dan neurotropenia. Regimen paclitaxel tambah carboplatin tambah anthracycline dapat menyebabkan toksisitas hematologi sebesar 96% dari pasien yang mengalami leukopenia sebesar 40%, anemia dan sebesar 15% trombositopenia. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa regimen kemoterapi yang berbeda akan sangat berpengaruh pada manifestasi dan severity level ADRS yang terjadi sesudah pasien menjalani kemoterapi. Pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa manifestasi ADRS yang terjadi pada regimen taxan tambah anthracycline tambah carboplatin mengakibatkan level severity ADRS yang dikategori dalam kategori mild sebesar 74%, moderat sebesar 18%, severe sebesar 5% dan life threatening sebesar 3%. Selanjutnya, perbedaan profil hematologi sebelum dan sesudah kemoterapi pada pasien chamamae di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta. Pengujian populasi nilai hematologi atau hemoglobin leukosit trombosit melalui SPSS versi 25.0 menggunakan statistika non parametrik yaitu dengan uji Gustafsson. Tabel 3 menunjukkan hasil pengukuran nilai hematologi sebelum dan sesudah kemoterapi pada pasien chamamae setelah 7 hari menjalani kemoterapi. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya penurunan nilai hemoglobin, leukosit dan trombosit yang signifikan. P-value sama dengan 0,00 lebih kecil dari 0,050. Jumlah leukosit 8.800 versus 2.700 per mikroliter. P-value sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,050. Jumlah trombosit 331.000 versus 219.000 per mikroliter. P-value sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,0. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian di mana terjadi penurunan nilai hematologi yang signifikan, yaitu tingkat hemoglobin 12,0 versus 10,0 gram per desiliter. P sama dengan 0,013. Tingkat leukosit 7.700 versus 4.000 per milimeter persegi. P lebih kecil dari 0,001. Tingkat jumlah trombosit 343.000 versus 215.000 per milimeter persegi. P sama dengan P lebih kecil 0,001 pada terapi
Baklik Axel, ditambah karboplatin dari analisa DRS berdasarkan penilaian kualitas WHO dikelompokkan sesuai kategori. Kejadian ADRS sebesar 232 kasus yang dapat dikelompokkan sebanyak 154 kasus. 66% dikategorikan probable likely meliputi alopecia, nausea, vomiting, anemia, leukopenia, trombositopenia. 47 kasus 20% kategori possible meliputi diare, sembelit, stomatitis. 6 kasus 3% kategori unlikely yaitu demam, dan 25 kasus 11% kategori kondisional meliputi gangguan tidur, keluhan otot kaki atau tangan. Hasil penilaian kausalitas WHO, tidak ada ADRS kategori kreatin karena variabel Rechamler atau tantangan ulang obat tidak dicoba pada pasien. Hasil ini sejalan dengan penelitian lain di mana hasil penelitian kausalitas WHO untuk kejadian ADRS sebesar 65% kategori probable dan 35% kategori possible. Hasil penelitian lain menunjukkan hasil penelitian kausalitas WHO untuk ADRS sebesar 57,8% kategori probable dan 42,1% kategori possible. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian lain di mana penelitian kausalitas WHO yaitu kategori kreatin meliputi anemia 77,10%, alopecia 46,98%, kategori probable meliputi demam 13,25%, perubahan warna kulit 12,4%, dispepsia 6,2%, kategori unlikely meliputi 4,81%, ketidakseimbangan elektrolit 4,81%. Perbedaan hasil ini dimungkinkan karena penelitian menggunakan subjek sampel yang sudah 3 kali menjalani siklus kemoterapi, sehingga penilaian kausalitas ADRS berbeda untuk kategori kreatin di mana faktor Rechamp obat dapat dinilai. Berikutnya kesimpulan. Jadi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemoterapi menyebabkan terjadinya adverse drug reaction atau ADRS pada pasien Camamae yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta. Keluhan ADRS yang terbanyak adalah nausea sebesar 38 kasus pasien dengan persentase 92,7%, diikuti kerontokan rambut sebanyak 34 kasus pasien dengan persentase 82,9%, dan anemia yaitu 33 kasus pasien dengan persentase 80,49%. Terdapat penurunan nilai hematologi yang signifikan pada pasien Camamae yang menjalani kemoterapi dengan regimen terapi anti-kanker berbasis golongan sarsan, antrasiklin, dan karboplatin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya